Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Setelah tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan, dan sore hari ini kita belajar kembali firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Namun karena terlalu panjang, saya akan bacakan sampai ayat yang ketiga saja. Demikian firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Saudara dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa di mana kita mengalami atau melakukan segala sesuatunya tidak seperti biasanya. Karena apa? Karena virus corona yang sedang mewabah saat ini, sehingga membuat manusia, membuat orang di seluruh dunia saat ini melakukan segala sesuatunya tidak seperti biasanya. Bahkan banyak orang yang hidup dalam ketakutan saat ini karena virus ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu bahwa bahaya yang lebih berbahaya daripada virus corona itu adalah dosa. Kenapa demikian saudara? Karena dosa adalah merupakan sumber penderitaan, sumber penyakit, sumber kekecewaan, sumber kepahitan, dan sumber yang membuat manusia menderita. Nah, itulah sebabnya sore hari ini saya mengingatkan kita kembali, virus corona memang berbahaya, tetapi jauh lebih berbahaya yaitu dosa. Oleh karena itu sore hari ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu menang terhadap dosa. Nah, seperti yang kita baca sore hari ini dalam kisah manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh iblis. Nah, mari kita melihat ya bagaimana caranya kita menang terhadap dosa. Ya. Yang pertama saudara, yaitu kita harus mengetahui firman Tuhan secara lengkap atau secara utuh. Jadi mengetahui firman Tuhan itu tidak setengah-setengah. Kita melihat dalam kisah ini pasal 3 ayat 1 ya bagian B. Iblis berkata begini, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Coba kita perhatikan bagaimana Hawa menjawab pertanyaan dari iblis ini. Hawa berkata begini, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kita melihat di sini saudara, bagaimana Hawa memberi jawab kepada iblis dalam bentuk ular saat itu. Dia memberikan jawaban yang tidak tepat atau jawaban yang tidak sama yang dikatakan Tuhan kepada Adam. Ya, yang pertama kita melihat perbedaannya saudara. Di ayat yang ketiga ini berkata begini, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Nah, kalau kita melihat di pasal 2 ayat 17 saudara, yang dilarang Tuhan itu adalah, kita baca ya, Kejadian pasal 2 ayat 17, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Jadi Hawa memberikan jawab kepada iblis dengan jawaban yang tidak tepat. Ya, yang Tuhan larang adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sementara Hawa menjawab pohon yang ada di tengah-tengah taman. Nah, kalau kita melihat di pasal 2 ayat yang ke-9, bahwa pohon yang ada di tengah-tengah taman itu adalah pohon kehidupan. Jadi kita melihat di sini bahwa Hawa memberikan jawaban yang tidak tepat. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengetahui firman Tuhan secara lengkap dari Adam. Itulah sebabnya ini menjadi celah bagi iblis untuk merayu kembali Hawa agar dia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu,
saudara dikasih Tuhan, mari kita terus ya dalam masa-masa seperti ini kita terus belajar firman Tuhan. Karena dengan mengetahui firman Tuhan, kita akan bisa melawan segala godaan, segala keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Ya, yang pertama itu saudara. Yang kedua saudara, kita melihat di ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saudara, gimana caranya? Bagaimana cara kita menang terhadap dosa? Maka kita harus menjaga hati kita, menjaga mata kita. Ya, kita melihat dalam ayat ini dimulai dari kata perempuan itu melihat, ya, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Jadi diawali dari melihat. Melihat apa? Melihat buah pohon itu. Nah, ketika dia melihat buah pohon itu, dia berkata begini, wah ini menarik. Nah, gara-gara matanya tidak bisa dijaga, akhirnya apa yang terjadi? Kita melihat di pasal yang 6b, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Nah, kita melihat di sini karena dia tidak bisa menjaga matanya, saudara, ya, dia tidak bisa menjaga hatinya, maka kemudian dia bertindak untuk mengambil buah pohon itu. Dia mengambil buah pohon itu. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika mereka melakukan itu, ya, apa yang terjadi? Yang ke-7 berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Mata mereka terbuka. Ya, mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kenapa? Karena kemuliaan Allah sudah meninggalkan mereka. Kemuliaan Allah sudah meninggalkan mereka. Ya, yang pertama tadi, kenapa mereka tidak bisa menang terhadap dosa? Karena Hawa tidak mengetahui firman Tuhan secara lengkap. Yang kedua, saudara, karena dia tidak menjaga hatinya, dia tidak menjaga matanya. Ya, akhirnya apa? Dia jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh karena itu, sore hari ini kita diingatkan kembali. Ya, akhir-akhir ini ada banyak masalah, ada banyak hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mari kita jaga mata kita. Mari kita jaga mulut kita. Mari kita jaga pendengaran kita. Mari kita jaga hati kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi sebaliknya kita menang terhadap dosa. Amin. Berfirman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.